Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Sehat? Mudah-mudahan kali ini pertemuan yang menyenangkan, yaitu pertemuan kedua tanggal 20 Januari 2021. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran fikih, kita memperbaharui bacaan ikrar kepada Allah, yaitu 2 kalimat syahadat, berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19. Kita semuanya selamat, amin. Baiklah, sebelum pelajaran kita buka, kita patut bersyukur kepada Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana hamba Allah diciptakan, tidak lain hanyalah untuk beribadah menurut bakatnya masing-masing. Baiklah, kemarin Ibu sudah menyampaikan materi tentang utang piutang. Pesan yang selanjutnya, masih ada muridku yang tidak menggunakan hati, yaitu untuk merasakan gimana ya kalau memberi tugas kok tidak dikerjakan. Ya, tidak menggunakan hati untuk memikirkan perasaan Bapak Ibu guru sudah menyampaikan kok tidak diperhatikan. Diberi mata oleh Allah untuk melihat, diberi telinga untuk mendengarkan, diberi hati untuk merasakan. Ya, masih ada anak yang tidak menggunakan. Ya, diberi media oleh Allah lewat pemerintah, ada bantuan kuota, kok ya tidak berterima kasih kepada Allah, ya. Ibu mengulang lagi kemarin surat Al-Baqarah tentang utang, ya. Ya, surat Al-Baqarah 282. Yuk kita bersama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu fala yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, itu ayatnya dihafalkan, ya. Hikmah hutang, Bu Guru ulang lagi, ya. Hikmah utang piutang bagi yang menghutangi. 1, bisa menambah rasa syukur kepada Allah yang telah dikaruniai rezeki, ya, yang diberikan. 2, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. 3, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. 4, mempererat tali silaturahmi. 5, menambah pahala karena sebagai ladang ibadah.
Yang kemarin Bu Guru sudah menjelaskan ya, orang yang menghutangi, kalau yang dihutangi belum bisa nyarutang, itu diberi pahala oleh Allah 2, yaitu sama dengan sodakoh ya. Wis ngutangi dianggap sodakoh setiap hari. Manfaat bagi yang pinjam atau berhutang: 1. Menguji kesabaran dan keimanan. 2. Dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidupnya. 3. Kesulitan hidup menjadi berkurang. 4. Beban hidup menjadi lebih ringan. 5. Bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal hasil berhutang ya. Sekarang materi sekarang adalah gadai. Ya, gadai. Kamu pernah mendengar pegadaian? Pegadaian itu misinya menyelesaikan masalah ya. Ya. Menyelesaikan masalah, tidak membuat masalah. Itu kalau dia di papan-papan di pinggir jalan, gadai menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Ya, sekarang gadai. Gadai dalam bahasa Arabnya arrohen. Arrohen ya. Secara istilah gadai adalah penyerahan ya. Gadai adalah penyerahan suatu benda kepada orang lain atau lembaga ya, yang berharga untuk mendapatkan utang ya. Bu Guru ulang ya. Gadai menurut istilah adalah menyerahkan suatu benda kepada orang lain atau lembaga ya. Benarnya? Dengan maksud untuk memperoleh utang ya, atau pinjaman sesuai dengan nilai benda tersebut ya. Benda tersebut jelas ya. Contoh ya, seorang memiliki utang kepada orang lain atau lembaga 2 juta ya, lalu diberikan suatu barang yang bernilai sekitar 2.500.000 ya. Ya, 2.500.000. Ya, tadi contoh mau ya. Orang pinjam uang 2 juta dengan jaminannya atau barang yang diserahkan tadi ya, untuk penguat menti percaya dengan menyerahkan barang yang nilainya di atas pinjaman, yaitu barangnya regane 2.500.000 ya. Jelas ya? Maka di dalam gambaran ini utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang digadaikan ya, bila dijual ya. Nanti diulang lagi kamu ya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Mari kita baca bersama-sama, kamu menyimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina abadukum dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wala taktumu syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallah. Yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan ya yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Amanah atau kepercayaan tadi hutang ya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa, padahal Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Tuh ya. Jelas ya? Sekarang hukum gadai. Hukum gadai asalnya adalah mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Hal ini berdasarkan Al-Quran tadi yang Ibu baca ya. Surat Al-Baqarah 283 ya. Jelas ya? Nanti diulang. Ya, sekarang istilah barang tanggungan yang di dalam gadai tadi dikenal sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan. Dalam hadis yang berbunyi ngan Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaro ta'amam min Yahudi ila ajali warahanahu dir'an min jadid ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo kredit ya. Kredit itu mencicil ya. Dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi ya. Ya jelas ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit. Dan beliau menggadaikan ya. Apa yang digadaikan? Baju besi ya. Barang yang digadaikan ya jenengane borek ya. Borek. Barang jaminan. Mau contone utang 2 juta, boreke atau barang jaminane seharga 2.500.000 dengan tujuan nanti kalau borek kuwi mau didol cukup untuk melunasi utang. Nah, sekarang rukun gadai ya, syarat rukun gadai. Apa mau barang jaminane? Borek ya. Rukun gadai ada 3. 1. Sighot atau ijab qabul. 2. Al-aqidan atau 2 orang yang melakukan akad
arrohen, rohen kuwi gade ya. Yaitu pihak yang menggadekan jenenge arrohin, dan yang menerima gade atau agungan, apa agungan mau? Borek ya. Jenenge al-murtahin. Arrohin yang menggadekan, al-murtahin yang menerima. Apa rohin dan apa murtahin? Kamu baca lagi ya. Yang ketiga, rukun gade mau al-maqud ngalaih. Al-maqud ngalaih, yaitu yang menjadi objek akad, yaitu barang yang digadekan ya, atau agungan. Bahasa liane mau borek ya. Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu ada serah terima ya. Rukun gade 1, ijab kabul atau sigot. 2, al-aqidan, yaitu ada 2 orang, di antaranya arrohin yang menggadekan, al-murtahin yang menerima jaminan. Yang ketiga, al-maqud ngalaih ya, yang menjadi objek akad atau peristiwa ya. Jelas ya? Sekarang syarat gadai ya. Ingat-ingat gade kuwi ya, menyerahkan ya. Gade kuwi menyerahkan suatu benda yang berharga kepada seseorang atau lembaga kepadanya untuk mendapatkan utang. Ini ya. Sebagai jaminannya jenenge borek ya. Syarat gadai 1, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadekan barangnya adalah orang yang memiliki potensi beraktivitas ya, yaitu balik, berakal sehat, dan rasyid ya, atau punya kemampuan mengatur. 2, syaratnya gadai, syarat gadai yang kedua yang berhubungan dengan al-marhun atau barang gadai. Mau borek ya. Ada 3 syaratnya barang gadai ya. 1, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya tadi ya, yang nilainya itu bisa untuk melunasi utang. Jelas ya. Syarat yang kedua, barang gadai tersebut milik ya orang yang menggadekan. 3, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran. Ya, tidak seperti yang kamu suka melihat itu ya. Sekarang ada orang menggadekan mobil padahal mobil utangan. Ya. Itu salah ya. Mobil utangan, mobil nyewa ya. Ya, kamu suka melihat ya. Terus jelas ukurannya, umpama kita menggadekan jam kuwi mau jame regane 2,5 juta, menggadekan pakai cincinnya ya diketahui berapa gram ya, berapa gram. 3, syarat gadai yang berhubungan dengan marhun bih atau utang, adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Ya. Kamu ulang sendiri nanti. Ketentuan umum dalam gadai. Ya. Di antaranya 1, barang yang dapat digadekan. Barang yang dapat digadekan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi
agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian barang yang tidak dapat diperjualbelikan ya, dikarenakan tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan adalah tergolong barang yang tidak bisa digadaikan ya. Yang demikian itu dikarenakan tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang haram atau tidak dapat diperjualbelikan ya. Contohnya ibu tadi sudah menjelaskan ya, sing isa digadeke sing ono regane di atas utang, bukan barang haram atau najis, milik sendiri. Nomor 2, ketentuan umum dalam gadai. Barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah suatu yang harus ada dalam utang piutang. Dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karena jika dia telah membayar utangnya, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada tangannya ya. Jelas ya? Jadi nek wis iso nyarutang mau jaminane dibalekke. Ketentuan gade yang ketiga, barang gade dipegang pemberi utang ya. Barang gade tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut. Dalam firman Allah yang artinya jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang memberi utang. Ayatnya tadi surat Al-Baqarah ayat 283. Sekarang yang selanjutnya, pemanfaatan barang gadai atau barang jaminan. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut atau barang jamin sebagai jaminan atas utang yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang ya. Namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadai, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan atau memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besar nafkah yang dikeluarkan dari memperhatikan keadilan ya. Jadi nek barang yang sebagai jaminan utang itu berupa kendaraan, kan yo mestine kudu dipanasi supaya mesinnya tetap bagus. Kalau hewan ya diperas air susunya sebagai nafkah yang memelihara hewan ya. Jelas ya?
Sekarang biaya perawatan barang gadai atau barang jaminan. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan perahan butuh dikasih makan ya. Hewan tunggangan dan budak. Budak itu zaman dulu ya. Budak itu manusia yang bekerja tidak dibayar ya. Maka ya, jika ia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut ya. Jika dibiayai oleh pemilik uang, maka ia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh ya, tidak boleh lebih ya. Tadi kalau barang jaminannya ini kan ya butuh kewan, butuh suket ya. Kalau barang jaminannya itu mau ya, budak itu manusia ya butuh makan. Tapi berapa ongkosnya ya dicatat, tidak boleh berlebihan ya. Pelunasan utang dengan barang gadai ya. Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo ya, biyen utang tanggal umpamane tanggal 20 Januari 2021. Besok melunasinya tanggal 20 Maret 2021. Kalau besarnya utang 2 juta, besok ya mengembalikannya 2 juta. Dengan meninggalkan jaminannya ya bisa diambil kembali ya. Tapi kalau tidak bisa melunasi membawa uang 2 juta, barang jaminannya menjadi milik orang yang memberi utang ya. Jelas ya? Namun ini penjelasannya di bawahnya ya, di lanjutannya. Hikmah gadai sekarang. Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman ya. Jadi hikmahnya mau tetap terpelihara barang jaminannya tidak hilang. Apabila telah jatuh tempo memberi pemberian utang tadi, maka yang memberi jaminan harus membawa uang ya. Nanti jaminannya bisa dibawa pulang kembali ya. Maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar utang, dan jika tidak, penguasaannya memaksanya membawanya atau menjualnya yang digadaikan ya. Kamu ana istilah lelang ya. Lelang ki mau mergane wong utang dengan jaminan tapi tidak bisa melunasi utangnya, maka barang jaminannya dilelang. Kalau di lembaga pegadaian ya pegadaian yang melelang ya. Kalau di pribadi tadi ya piye carane ya. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai atau kreditor atau orang yang diberi amanah yang tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan tindakan melewati batas atau melakukan kelalaian ya. Coba ini nanti ibu memberi tugas. Kemarin ada yang siswa-siswa kami kelas 3 atau kelas 9 khususnya A maupun B, masih ada anak yang berhati tapi tidak merasakan betapa sedihnya punya murid tidak memperhatikan. Punya
telinga tidak mendengarkan perintah dari Bapak Ibu guru, bermata tapi tidak melihat materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk kali ini Ibu mohon supaya kamu menjadi orang cerdas ya. Ya, orang cerdas dengan orang pintar itu beda. Orang cerdas itu memakai IQ dan SQ. SQ kuwi spiritual quotient. Jadi duwe akhlaknya. Cukup sekian. Ibu mohon sekali lagi diberi tugas tulis nama, tanggal, dan dikerjakan. Terima kasih dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Membaca Al-Quran, berdoa agar COVID-19 segera kembali ke sang pemiliknya, kita bisa bertatap muka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.